Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Celinda Prihatini, NIM 34021901776, kelas Manajemen F. Saya di sini akan menjelaskan pengertian SOP. Pengertian SOP atau Standar Operasional Prosedur adalah tahapan pelaksanaan dalam melakukan suatu pekerjaan. SOP umumnya berupa dokumen tertulis yang berisi instruksi kerja, baik itu menyangkut waktu pelaksanaan, tempat, jenis kegiatan, hingga orang yang terlibat di dalamnya. Pengertian SOP menurut para ahli. Yang pertama, menurut Arini Soemahadi Wijojo tahun 2004, SOP adalah panduan yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional organisasi atau perusahaan berjalan dengan konsisten, efektif, efisien, sistematis, dan terkelola dengan baik. Yang kedua, menurut Muhammad Budi Harjo tahun 2004, SOP adalah tahapan suatu proses kerja atau prosedur kerja tertentu yang bersifat rutin, tetapi dan tidak berubah yang dilakukan ke dalam sebuah dokumen tertulis. Yang ketiga, menurut Sailendra, SOP adalah panduan yang berguna untuk memastikan kegiatan operasional suatu organisasi atau perusahaan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Manfaat SOP. Pedoman mengantisipasi berbagai macam situasi tak yang akan dihadapi oleh perusahaan atau organisasi, sekaligus melaksanakan acuan. Selain itu, manfaat juga dapat digunakan sebagai landasan hukum apabila terjadi penyimpangan dalam perusahaan. Fungsi SOP. Yang pertama adalah sebagai pedoman kerja, sebagai hukum, sebagai informasi hambatan kerja dan tolak ukur kedisiplinan. Yang kedua, sebagai pedoman untuk memudah pelaksanaan kerja. Yang ketiga, sebagai pedoman dalam melakukan pekerjaan rutin. Yang keempat, mengetahui dengan jelas hambatan dan mudah diacak. Tujuan SOP. Setiap organisasi membuat SOP adalah memastikan bahwa Anda memiliki sistem proses kualitas yang terstruktur, karyawan yang berkualitas, dan budaya perusahaan yang memotivasi setiap individu. Contoh SOP kasir minimarket. Yang pertama, petugas atau penanggung jawab kasir. Yang kedua, prosedur pelayanan dan tugas kasir. Yang ketiga, melayani konsumen dengan senyum, ramah, cepat, dan akurat. Yang ketiga, scan barcode apabila terjadi kendala ketika kode secara manual. Tawarkan produk-produk promo kepada konsumen. Yang keenam, barang yang sudah di-scan dimasukkan ke dalam plastik. Yang ketujuh, sebutkan jumlah nominal yang harus dibayarkan oleh konsumen. Yang kedelapan, bila ada uang kembalian, sebutkan nominalnya secara jelas pada konsumen. Pastikan memberikan uang kembali secara tepat. Yang kesembilan, berikan struktur belanja pada konsumen. Yang kesepuluh, ucapkan terima kasih pada konsumen. Yang 11, menghitung uang sekaligus mencocokkan jumlahnya dengan data penjualan. Yang 12, membuat laporan keuangan dan menyetorkan uang kepada pemilik minimarket. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.